Salam kenal dari saya, Haryadi Sarpini. Pasca pensiun dari perbankan, dalam hal ini adalah Bank Mandiri. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai Senior Advisor di International Chamber of Commerce Indonesia, merangkap sebagai Senior Fasilitator di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau PPI. Kewajiban saya sekarang akan memberikan satu pencerahan tentang International Commercial Term yang kita kenal singkatannya adalah Incoterm. Versi terakhir adalah Incoterm 2020. Materi pembahasan kita ini terkait dengan pengertian dan tujuan apa sih tujuan Incoterm itu sebenarnya. Ketentuan dalam Incoterm, dan kita ada pelatihan juga. Nah, ini adalah pengertian dan ini adalah pengalihan ataupun penyerahan barang dari pihak seller kepada pihak buyer. Mana point of delivery-nya? Apa yang dideliver oleh Incoterm? Yang dideliver itu hanya 3. Obligation, kewajiban. Risk, risiko. And cost, biaya-biaya. Nah, Incoterm ini biasanya disingkat dalam 3 huruf. Contohnya X-word, ya disingkat EXW, EXW, Free Carrier, FCA, FOB yang sangat familiar kita, Free On Board, dan selanjutnya. Hanya 3 angka. Di mana Incoterm itu sendiri, kreatornya adalah International Chamber of Commerce atau ICC pusat di Paris. Mengenai perkembangan Incoterm, wah sudah lama sekali. Di-establish oleh ICC pusat di Paris sejak 1936. Ini hanya mengatur tentang marine, angkutan melalui laut. Kemudian di 1953 ada tambahan mengenai free on rail, free on track di atas truk, tadi on rail di atas kereta api, dan cost delivered paid. Biaya sudah dibayar di awal. Berlanjut 1967 direvisi ya. Kemudian 1980 ini sudah dikenal adanya FOB, Free On Board. Berlanjut revisi 90 ada Delivered at Frontier, ada Delivered Export. Kemudian 2000 sampai 2010 ya ada pendatang baru Delivered at Place, Delivered at Terminal, Delivered Duty Paid, dan sampailah direvisi di tahun 2020. Apa yang dirubah dari 2010 ke 2020 ini yang akan kita lihat. Baik, sekarang terkait dengan tujuan Incoterm itu sendiri. Ini keseragaman di dalam satu peraturan yang diadop oleh semua pelaku usaha terkait dengan jual beli barang. Keseragaman itu sendiri umpamanya terkait dengan pengalihan resiko. Tidak ada kesalahpahaman antar pelaku usaha, tidak ada misinterpretation. Karena apa? Ini adalah acuan di dalam perdagangan internasional yang terkait dengan pengalihan resiko, biaya, dan tanggung jawab terkait dengan pengiriman barang kepada pihak buyer. Prinsip dasar. Selain penyerahan barang dari pihak seller kepada pihak buyer atau pembeli, ini juga pengalihan risiko, tanggung jawab. Ini yang diatur yang lebih detail dari Incoterm 2020 ini. Sekarang akan kita lihat dulu apa yang tidak diatur oleh Incoterm, apa yang tidak diatur, dan apa yang diatur oleh Incoterm. Ini harus kita perhatikan supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak terjadi dispute atau sengketa antara seller dan buyer. Nah, di sini ada 10 obligation of seller, 10 obligation of buyer. General obligation kalau untuk ex-work di seller dan juga untuk ex-work dibayar beda dengan DDP, beda dengan FOB. Jadi 10 obligation ini tergantung term yang dipilih. Para partisipan dan pejuang ekspor yang sangat saya hormati. Ini ketentuan-ketentuan daripada Incoterm 2020. Memang ada pengelompokan di sini.
Ada yang any mode or any modes menggunakan beberapa alat angkut, ada yang sea in and inland waterway. Nah, di sini yang any modes mulai dari ex-work, free carrier, carried, pay to carrier insurance, pay to delivered at place, unloaded, delivered, duty paid. Sedangkan yang untuk pengangkutan maritim sea and inland waterway ada free alongside ship, ada free on board, ada cost and freight, ada cost insurance and freight. Itu 11 term. Kita mulai dengan ex-work. Di sini ex-work kewajiban umum. Kewajiban umum dari seller ini adalah beli raw material, bahan baku, produksi barang, dia packing, dia labeling sesuai dengan keinginan buyer. Buyer datang ke seller premises. Seller si buyer lihat. Oh, oke. Dia tanda tangan. Seller tidak ada kewajiban untuk loaded atau muat barang itu ke atas alat angkut. Ini ex-work. Term yang kedua adalah free carrier, yang kita singkat FCA. Di sini sudah ada kewajiban seller, yaitu clearance untuk ekspor. Apabila clearance untuk ekspor sudah dilakukan, yang menyewa alat angkut ini adalah buyer. Poin yang pertama, buyer datang ke seller premises, ke gudangnya seller. Point of delivery-nya, seller wajib loading ke atas alat angkut yang dibawa, yang disewa oleh buyer. Itu dia free carrier. Poin yang kedua, umpamanya si buyer itu menyewa adalah air cargo. Seller yang bawa barang itu ke Soekarno-Hatta, ke air cargo Soekarno-Hatta. Carrier tanda tangan, tapi tidak ada kewajiban seller untuk unloading dari alat angkut sampai ke tempatnya si carrier. Itu semuanya kewajiban carrier. Makanya point of delivery-nya adalah barang itu masih di atas alat angkutnya seller. Itu semua dilakukan oleh carrier. Resiko, biaya, dan tanggung jawab langsung beralih kepada pihak buyer. Itu dia free carrier. Nah, sekarang maritim nih, sea and inland waterway, free alongside ship. Barang itu diletakkan di samping kapal. Barang itu diletakkan di samping alat angkut. Free alongside ship. Yang kedua, kapal itu tidak merapat di dermaga. Sepanjang barang itu sudah di samping kapal, itulah point of delivery-nya. Cost, risk, and responsibility langsung beralih kepada pihak buyer. Selanjutnya, siapa yang muat barang dari dermaga ke atas kapal? Itu adalah buyer, atas resiko buyer. Ini free alongside ship. Ini dia. Tapi di sini seller berkewajiban, masih berkewajiban untuk clearance ekspor. Buyer clearance import. Pembeli yang kontrak pengangkutan carrier free on board. Nah, sudah beda nih, free on board, masih maritim. Point of delivery-nya adalah barang itu on board the vessel, on board, jelas. Bukannya on deck, tapi sehingga dia tidak goyang atau oleng dihantam gelombang, tidak jatuh ke laut. Atau kalau barang itu dalam bentuk packing, barang itu masuk ke palka. Itu yang namanya on board the vessel. Begitu dia on board, cost, risk, and responsibility beralih pada pihak buyer. Nah, itu dia yang namanya on board tadi. Pengalihan risiko, biaya, dan tanggung jawab on board the vessel. Tadi sudah saya kasih contoh. Kalau dia kontainer, ya penempatan kontainer. Bukannya on deck, tapi on board. Kontainer itu ada 16 baut taruh di sana, sehingga kalau gelombang besar, kontainer itu nggak mungkin jatuh ke laut. Kalau dia dalam bentuk packing, dia masuk ke palka. Itu yang namanya on board. Silakan kalau packing itu on deck. Di atas kapal itu belum beralih, resiko itu pada pihak buyer. On board. Nah, di sini adalah pembeli yang nyewa alat angkut. Kemudian penjual clearance untuk ekspor. Pembeli clearance untuk import. Oke, itu mengenai free on board (FOB) yang tercover di dalam Incoterm 2020. Nah, inilah summary-nya. Selanjutnya kita latihan. Kan kurang mantap kalau kita tidak latihan.
supaya kita lebih memperdalam. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Ya, umpamanya konsep dasar Incoterm, ya, mengatur tentang apa? Nah, kemudian tentunya ada juga nih latihan nomor 2, penggunaan Incoterm dalam transaksi dagang ekspor impor bersifat mandatori harus dicantumkan dalam sales contract. Hal berikut yang tidak diatur dalam Incoterm, kecuali ada kasus terkait dengan biaya-biaya apa yang dikeluarkan. Ya, dalam kasus ini ada eksportir, ya, eksportir PT Ometraco berencana melakukan ekspor barang lift yang akan dimuat dalam 3x40 HC kontainer, ya, dengan nilai 200.000 US dollar. Ini adalah latihan kita bersama. Ya, Anda harus menjawab sesuai dengan pertanyaan. Term mana kira-kira yang dipergunakan terkait dengan kasus ini? Itu adalah penjelasan mengenai Incoterm 2020. Kita sudah mengenal ada 11 term, oke, dan juga latihan bagaimana kita cara menjawab untuk memperdalam ilmu kita, gitu ya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk memperdalam pengetahuan terkait dengan transaksi ekspor, apakah itu metode pembayaran, resiko, trade financing, termasuk Incoterm, bisa memperdalam ilmu ini melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang ada di Selipi, Jakarta. Termasuk saya juga akan mengajar di sana, insya Allah. Oke. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.